Selamat sore, kembali berjumpa dengan Deli Engel Yefta channel. Kali ini kita akan membahas tentang mengembangkan potensi dari sudut pandang Alkitab, mengembangkan potensi atau berdasarkan Alkitab. Ya, yang pertama kita melihat dasar berdasarkan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini menjadi dasar bagi kita supaya kita semua bergerak untuk mengembangkan potensi masing-masing yang ada pada diri kita. Sebagian potensi itu sudah kita maksimalkan, tetapi tentunya masih banyak potensi-potensi yang ada pada diri kita yang masih tersembunyi dan perlu untuk dikembangkan. Terlebih dahulu kita melihat bahwa setiap manusia mempunyai potensi dari Tuhan. Sebagian ada yang mengembangkan potensi tersebut, namun sebagian lagi belum mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Demikian juga setiap kita masing-masing ada potensi yang kita kembangkan, dan sebagian ada potensi yang tidak kita kembangkan atau kita biarkan begitu saja. Beberapa faktor yang membuat kita tidak mengembangkan potensi, misalnya karena malas. Ini adalah salah satu faktor besar. Kemalasan membuat kita tertunda untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Kemudian ada juga berbagai alasan lain, misalnya dengan mengatakan alasan-alasan yang bersifat minder dari diri. Katakanlah pola pikir kita yang mengatakan saya ini terlalu tua, saya ini bodoh, saya ini pemalu, saya takut, dan berbagai pikiran-pikiran yang seperti itu membuat kita tertunda untuk mengembangkan potensi. Padahal tadi Tuhan memberikan roh keberanian bagi kita semua. Dari ayat di atas, Rasul Paulus memberikan pendapat melalui Alkitab bahwa Tuhan sudah memberi kita roh keberanian, bukan roh ketakutan, kasih, dan ketertiban. Sehingga itu menjadi bagian dari pendorong bagi diri kita sendiri. Kalau Tuhan sudah memberikan keberanian, untuk apa lagi kita takut? Kemudian sangat perlu disiplin diri adalah faktor yang sangat penting untuk meraih kesuksesan. Disiplin banyak hal, disiplin waktu, disiplin berbagai aturan, sehingga setiap orang yang mau sukses dia harus belajar untuk disiplin. Kemudian bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada pada diri kita? Yang pertama, cintailah apa yang Anda kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan, selagi itu masih baik dan benar, marilah kita cintai pekerjaan itu. Karena dengan mencintai pekerjaan, kita dapat menemukan potensi-potensi diri. Perlu bagi setiap orang menemukan hal yang disukainya, atau dalam bahasa yang sering kita dengarkan yaitu menemukan passion masing-masing. Passion itu bisa timbul oleh karena faktor kebiasaan, bisa juga timbul karena sudah mencintai pekerjaannya. Jadi apapun yang kita kerjakan, apabila kita kerjakan dengan maksimal, maka akan membawa kita ke dalam keberhasilan. Pertama, kita melihat bahwa pekerjaan itu juga adalah kasih karunia Tuhan. Jadi sampai saat ini apapun pekerjaan kita, pekerjaan Anda, anggaplah itu sebagai kasih karunia Tuhan.
Kalau kasih karunia Tuhan itu sebagai bentuk kasih sayang Tuhan, mengajarkan kita bahwa kita juga harus bersyukur atas hidup kita, bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan, dan segala sesuatunya itu kita anggap sebagai kasih karunia itu. Oleh karena itu, cintalah pekerjaan Anda. Melalui pekerjaan kita, sebenarnya Tuhan memberikan rezeki untuk mencukupkan segala sesuatu, tetapi pekerjaan itu juga dapat kita gunakan sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Tentu kalau kita bekerja, itu dapat menjadi sarana untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kemudian jangan izinkan apapun mematahkan semangat Anda. Semangat itu harus dibangun dari diri sendiri, tidak dibangun dari orang lain. Sekali lagi, semangat itu kita bisa membangunnya dari diri sendiri. Kenapa dari dalam diri sendiri? Karena hanya semangat dari dalam diri sendirilah yang susah untuk digoyahkan, yang susah untuk dipatahkan. Lihat orang yang berhasil, mereka memiliki roh yang menyala-nyala atau semangat. Jadi semangat ini sangat perlu bagi siapapun orangnya, apapun pekerjaannya. Semangat menjadi pendorong dari dalam diri yang menggerakkan tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak ada semangat, tentu tidak ada gairah atau keinginan untuk melakukan apapun. Kemudian kita juga melihat yang ketiga, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang berhasil. Maksudnya, kita juga dapat melihat orang lain sebagai inspirator yang memberi inspirasi kepada kita. Tapi sekali lagi, orang lain jangan membuat Anda tidak bersemangat. Seperti saya katakan tadi, kita berangkat dari faktor diri sendiri, walaupun faktor dari luar, faktor eksternal sangat berpengaruh. Misalnya, kalau kita sudah mempunyai suatu niat, maka kerjakanlah niat itu. Di samping itu, kita bisa melihat karena lingkungan juga sangat berpengaruh. Dari yang telah kita jelaskan dari awal hingga terakhir, maka dapat kita lihat bagaimana kita mengembangkan potensi berdasarkan teori hari ini. Yang pertama adalah cintailah apa yang Anda kerjakan. Kemudian jangan izinkan apapun mematahkan semangat Anda, termasuk itu pendapat-pendapat orang lain, karena semangat itu bisa dibangun dari diri. Yang ketiga, dikelilingi orang-orang yang berhasil. Maksudnya, sejauh orang lain benar, itu bisa kita tiru, itu bisa kita teladani, karena mereka telah terlebih dahulu menjadi inspirasi untuk meraih kesuksesan. Jadi cukup sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.